بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله رفيع الدرجات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Para jamaah sidang salat maghrib Masjid Al-Maghfirah, yang semoga Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita semuanya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tidak ada kata yang pantas yang keluar dari lisan kita pada malam hari ini kecuali ucapan Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala akan semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua bimbingan yang Allah bimbingkan kepada kita, sehingga dengan bimbingan ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, meringankan langkah para jamaah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan Allah bimbing pula di antara para jamaah yang hadir pada salat maghrib, Allah memilih kita untuk bisa duduk sejenak bersimpu di antara majlis-majlis ilmi yang Nabi mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jadikan pelajaran penting, motivasi, semangat bagi kita. Apa kata Nabi? Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, la antaghdua, kepergianmu, langkah kakimu, berangkatmu, kata Nabi, fata'allama ayatan min kitabillah, kepergianmu, langkah kakimu untuk belajar satu ayat di antara Al-Quran. Kata Nabi, orang yang duduk di majlis ilmi, duduk di masjid, belajar satu ayat di antara Al-Quran, kata Rasulullah, khairun min yusalliya mi'ata raka'atin. Jauh Abu Dzar, lebih baik daripada engkau melaksanakan solat sebanyak 100 rakaat. Keutamaan talabul ilmi. Bahkan hadis ini dilanjutkan pula oleh Rasulullah, ya Aba Dzarrin, la antaghdua wa ta'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal. Wahai Abu Dzar, langkah kakimu yang kau langkahkan untuk menuju ke majlis ilmi, belajar satu bab di antara bab-bab ilmu, baik sudah kau lakukan bab ini yang kau pelajari ataupun belum kau lakukan, kata Rasulullah, khairun
min an tusalliya alfa rak'atin, jauh lebih baik daripada orang yang salat sebanyak 1000 rakaat. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini menjadi media Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Dan hari ini, malam ini masih suasana bulan Syawal, dan ini pertemuan perdana setelah 2 bulan kita tidak bertemu. Maka izinkan kami mengucapkan sebuah kalimat, sebuah doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah Ramadan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Tapi para jamaah dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada materi kita, sedikit motivasi dari seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha, wa min jazai sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Kata beliau, balasan dari amal salih adalah amal salih yang setelahnya, dan balasan dari amal keburukan maka amal keburukan setelahnya. Artinya begini, tanda diterimanya sebuah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah akan membimbing hamba ini untuk melakukan ibadah yang sama setelahnya. Tanda diterima puasa Ramadan kita, maka Allah akan membimbing kita melakukan ibadah puasa yang sama setelahnya. Salah satu keutamaan puasa Syawal, salah satunya adalah di antara 5 keutamaan puasa Syawal. Yang nomor 2, ulama menjabarkan keutamaan puasa bulan Syawal adalah tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Selesai Syawalnya, alhamdulillah. Walaupun kita sadar tahun ini Syawal itu agak berat, karena selama 2 tahun kita tidak boleh halal bihalal. Selama 2 tahun kita tidak boleh kumpul-kumpul. Tahun ini subhanallah, RT per RT ngadakan sendiri, RW ngadakan sendiri, teman SMA ngadakan sendiri, teman kuliah ngadakan sendiri. Maka sehari-hari itu belum bani, ya, bani dari suami, bani dari istri. Intinya makan-makan itu berat untuk berpuasa. Tapi bersyukur kepada Allah jika bapak dan ibu dimudahkan puasa Syawal, karena itu salah satu tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak selesai hanya Syawal saja, masih ditunggu dengan Senin Kamis, ditunggu dengan Ayyamul Bid. Puncaknya di antara aktivitas puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan itu adalah Syamud Dawud, puasa Dawud. Insyaallah yang pensiunan insyaallah bisa. Sing belum yang pensiunan kan insyaallah aktivitas lebih banyak di rumah, masjid. Makanya kalau ada pensiunan sih mikir, pensiun kok kerja opo? Aku salah, Pak. Kenapa? Pensiun itu artinya persiapan kita untuk kembali kepada, karena para sahabat membagi umurnya itu dibagi 3. Jadi sahabat itu membagi tingkatan umur itu dibagi 3. Pertama, umur 1 sampai 20. Ini para sahabat mengatakan ini umur disebut dengan masa pertumbuhan. Dari umur 21 sampai 40, umur menuju kepada kematangan. Maka kalau ada yang sudah umur 40, itu umurnya sudah matang. Kalau sudah matang, maka kita ini kalau sudah matang mudah dimanfaatkan. Seperti kalau kita punya mangga, buahnya sudah matang, ini terserah mau orang mau dibuat apa ini enak.
Mau dimakan langsung enak, mau dibikin jus enak. Dibikin apa lagi kalau matang? Rujak enak. Artinya kalau sudah matang, bapak, ibu, kalau sudah matang itu semua sudah bernilai manfaat. Tapi kalau sudah matang gak bermanfaat, gak dimanfaat nulis matang gak dimanfaat no, itu bosok. Maka kalau kita umur 40 masih sibuk dengan urusan dunia, berarti ya, baru kemudian umur terakhir atau apa? Fase yang terakhir yaitu fase persiapan. Umur mana persiapan? 41 sampai dengan 60. Ini fase persiapan. Ada yang sudah 60? Ada bapak yang 60. Ada lagi yang 60? Ada yang lebih? Alhamdulillah. Ada yang masih 17? Alhamdulillah. 17 ke wali Ustaz. Ini berarti apa? Rahasia umur itu apa? Pertumbuhan menuju kematangan, menuju persiapan. Maka kalau orang 40, ini ke 60 ini hanya sudah satu apa? Fokus persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanda orang itu husnul khatimah bisa dilihat dari 3 faktor. Pertama, orang itu husnul khatimah kalau sebelum kematiannya dia senantiasa beribadah kepada Allah. Artinya dimudahkan beribadah. Yang kedua, tanda orang itu husnul khatimah kalau kematian kita diridhoi sama tetangga. Artinya ridhonya tetangga itu bukan begini, alhamdulillah aman. Kalau aman dengan kematian orang husnul khatimah, Pak. Makanya tanda husnul khatimah selain dimudahkan melakukan amal saleh, yang kedua tetangga itu pasti membicarakan kebaikannya. Makanya Rasulullah sampai berkata begini, idza hadartumul marid, kalau bapak mendatangi orang sakit awil mayyit atau orang yang mau meninggal, ucapannya hanya satu, faqulu khaira, katakan yang baik. Kenapa ya Rasulullah harus berkata yang baik di depan orang sakit, di depan orang mati? Kenapa harus berkata yang baik? Fa innal malaika yu'ammanuna amala ma taqulun. Karena malaikat itu mengamini apa yang diucapkan oleh kalian. Makanya kalau ada orang meninggal, pengantarnya Pak Mutinnya pasti tanya, Ibu Aminah orangnya baik? Iya, mau kenal gak kenal ya bilang baik. Gak boleh enggak, itu gak boleh. Kenapa? Karena kalimat itu akan bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi tanda orang husnul khatimah mati di atas amal saleh. Yang kedua, tetangga meridhoi, artinya tetangga membicarakan kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga, 1 tahun sebelum kematian Allah mengutus malaikat. Apa malaikat diutus? Memperbaiki yang kurang baik. Jadi lihat, orang ini kok baik banget ya, kok tumben. Nah, itu setahun mana ya guys? Waduh, gak situ baik, enggak. Artinya Allah itu gak akan pernah merahasiakan. Artinya gini, 1 tahun sebelum kematian Allah mengutus malaikat untuk apa? Memperbaiki yang kurang baik dari hamba ini. Yang sholatnya kurang khusyuk diperbaiki, yang sedekahnya kurang lancar diperbaiki, yang sholatnya kurang tumaknina diperbaiki, hablum minallahnya diperbaiki, hablum minannas diperbaiki. Maka setahun kemudian kalau mati itu pasti husnul khatimah. Tapi nggak boleh dinilai orang kok tumben bang. Wah, Ramadan gak tahu silaturahim ke rumah, kok tiba-tiba Ramadan ini kok datang. Tanda-tanda ya. Para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah. Berarti patokan dalam ketika kita melihat diterima apa tidaknya sebuah ibadah, itu adalah Allah membimbingnya untuk melakukan ibadah yang sama setelahnya. Artinya orang yang diterima Ramadannya itu istiqomah ibadahnya seperti di bulan Ramadan. Makanya para ulama salaf mengatakan apa? Kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin.
jadilah kalian hamba-hamba Rabbani, hamba Allah, wala takunu ramadhaniyin, dan jangan menjadi hamba-hamba Ramadan. Artinya apa? Dalam sebuah ungkapan lagi ulama mengatakan aswa'an nas, manusia yang paling buruk kata ulama-ulama salaf, alladzina la ya'rifuna Allah. Orang yang paling buruk adalah orang yang tidak mengenal Allah illa fi syahri Ramadan, kecuali mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Artinya selesai Ramadan dia kembali kepada kebiasaan buruk, berarti termasuk orang-orang yang buruk di pandangan Allah. Semoga Ramadan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang sukses. Minal aidin wal faizin. Kalimat ini sebenarnya bukan dari kalimat Islam. Kata sejarahnya minal a'idin wal faidin ini ungkapannya Bung Karno. Cuma makanya yang kenal itu hanya Indonesia sama Malaysia. Kalau Bapak di Arab Saudi ketemu minal a'idin wal faizin, aku bingung ngomong apa. Iya, yang benar kalau dari Nabi apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa kok ada kalimat minal a'id, orang-orang yang kembali? Ada dua potensi makna di situ. Pertama, kembali kayaumin waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya apa? Ramadan itu menjadi media sarana penghapus dosa. Kalau sukses Ramadan, berarti kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya ibu-ibu sabar, kalau suami ibu bertingkah laku seperti bayi, ya memang Ramadannya selesai. Kayaumin waladatumu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian potensi yang kedua, dan ini insya Allah yang kita harapkan, apa potensi yang kedua adalah orang yang puasa Ramadan sukses. Maka apa yang ini potensi yang buruk ini, mohon maaf, potensi yang kedua kembali kepada kebiasaan buruk sebelum Ramadan, ini yang gagal. Dan kita sekarang Ramadan, ibu bapak tidak boleh ngerasani Ramadan haram, sabar nunggu selesai Ramadan. Gak boleh rasan Ramadan, gak boleh ghibah Ramadan, nunggu selesai. Berarti kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kebiasaan buruk, dan inilah orang-orang yang gagal. Maka semoga kita menjadi orang yang sukses. Apa sukses kata Allah? Inna fatahna, surah Al-Fat, ingat. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata. Apa kemenangan yang nyata kata Allah? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemenangan kata Allah itu ketika dosa-dosa kita diampuni, baik dosa yang telah berlalu, dan Allah lindungi kita dari dosa di masa yang akan datang. Makanya ketika Nabi mendoakan Aisyah, apa doanya Nabi kepada Aisyah? Dan ini menjadi doa Nabi dalam setiap sholatnya untuk umatnya. Bapak, ibu, sadar nggak kalau selama Nabi hidup itu dalam sholatnya kita didoakan? Apa doa Nabi bagi umatnya? Doa Nabi bagi umatnya, Bapak, dalam setiap sholatnya. Dan ini Nabi sendiri bersumpah, wallahi, demi Allah, wahai Aisyah, inna hadza la du'ai. Sesungguhnya ini doa yang aku bacakan untukmu adalah doa yang aku panjatkan li ummati, yang aku panjatkan untuk umatku, fi kulli sholatin, dalam setiap sholatku. Kira-kira Nabi ketika sholat apa doa beliau? Allahumma masuk barik lana. Allahumma ghfir li ummati. Ya Allah,
ampuni dosa-dosa semua umatku, ma taqaddama min dzambiha, dosa-dosa yang telah berlalu dari umatku, wa ma ta'akhkhar, dan lindungi umatku dari dosa-dosa di masa yang akan datang, wa ma a'lanat wa ma asarrat, baik itu dosa dilakukan dengan terang-terangan ataupun dosa dilakukan dengan cara sembunyi. Hafal. Maka kalau bapak ingin mendoakan orang lain, pakai ini, bagus, subhanallah Pak. Bapak punya saudara yang di tempat yang jauh, kemudian bapak, mungkin nama saudara bapak siapa? Contoh, Bapak Bambang, tinggal sebutkan Allahumma gfir li Bambang, tapi sebutkan binnya, karena nama Bambang itu wakil. Iya, sebutkan. Jadi kalau bapak mendoakan nama orang itu disebahkan dengan bin. Kenapa? Karena bin ini menunjukkan Bambang yang anaknya si Umar contoh, atau anaknya si Joko. Kan dengan doa nih. Atau bapak, ibu, atau ibu punya suami ulang tahun, pas ulang tahun yang ke-25 contoh, doakan Allahumma gfir li zawji, ya Allah, ampuni dosa suamiku ya Allah, ma taqaddama min dzambiha, dosa-dosa yang telah berlalu dari suamiku ya Allah, wa ma ta'akhkhar, dan lindungi suamiku ya Allah dari dosa-dosa yang akan datang. Insya Allah kalau dibaca ini gak akan selingkuh suami itu, benar, dilindungi oleh Allah dari kemaksiatan. Wa ma a'lanat, baik dosa yang dilakukan dengan terang-terangan ya Allah, ataupun dosa yang dilakukan lewat WA, artinya sembunyi. InsyaAllah ini doakan agar kita sama-sama kelak berkumpul insyaAllah di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk materi kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim sampai pada bab yang kedua. Bab pertama adalah bab akidah, sudah kita bahas, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, sudah kita bahas detail, iman kepada para rasul, kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, sudah kita bahas. Bab tauhid sudah kita bahas dengan detail. Berapa lama kita kajian Minhajul Muslim? 1 tahun ya? Lebih ya. Bab tauhid aja lebih 1 tahun. Ini nanti masuk bab yang kedua, itu namanya bab adab. Ini penting, bahkan ini jauh lebih penting daripada bab ilmu. Kenapa? Karena gara-gara tidak belajar adab, akhirnya kadang kita langsung belajar ilmu, maka mohon maaf terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, akhirnya merasa dirinya yang paling. Ini bahaya Pak. Ini makanya kemudian kita bahas nanti bab adab ini, agar kita yang sudah punya ilmu itu semakin calling down, tidak semakin merasa paling benar. Coba lihat ceramah ini, subhanallah, bagus ya. Artinya gini, gak ada istilahnya Muhammadiyah NU itu berbeda. Gara-gara kunut subuh, yang kunut subuh NU, yang tidak kunut subuh. Padahal jauh sebelum lahir Muhammadiyah, kunut subuh sama tidak kunut subuh itu sudah dibahas oleh para ulama madhab. Kalau yang kunut subuh Syafi'i, berarti Syafi'i NU. Yang tidak kunut subuh Imam Abu Hanifah Hanafi, berarti Hanafi Muhammadiyah. Itu anggota berarti Syafi'i. Kartu anggota NU. Kemudian Hanafi kartu Muhammadiyah. Enggak. Artinya apa? Lihatlah perbedaan itu dari lihatlah dari kacamata ilmu. Kalau dari kacamata ilmu selesai. Benar, kenapa? Karena perbedaan ini itu bersumber dari ilmu. Tapi untuk bisa melihat ini itu butuh apa? Adab. Makanya pernah nih subhanallah, sedikit sebelum kita belajar adab, dan ini contoh Pak. Umar bin Khattab itu, ini sahabat, sebelumnya dia orang kafir Quraisy di Mekah itu. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, ini kalau tidak salah setelah perang Uhud mungkin, beliau mengatakan, demi Allah, kata dia,
Kalau bukan karena aku punya hutang dan tanggungan anak-anakku yang masih kecil, aku akan membunuh Muhammad hari ini. Kalimat itu didengar sama temannya. Apa kata dia? Si, pingin bunuh Muhammad. Iya. Apa sih jaminannya? Ya, aku punya utang sih. Apa kata dia? Sudah. Kalau engkau berangkat ke Makkah Madinah dan berhasil membunuh Muhammad, urusan hutang aku tanggung. Urusan anak, masa depan anak aku yang jamin. Istri aku jamin. Ya aku gantilah bahasanya. Aku ganti untuk jadi suami istrimu itu kalau nanti mati. Dan artinya gimana? Aku jamin semuanya. Dia berangkat. Pedang sudah dilumuri dengan apa? Racun. Ini racun di Mekah itu kalau sudah kena ini wis gak bisa lagi apa? Gak ada obatnya sudah Pak. Sudah dilumuri. Kemudian dimasukkan ke dalam apa bungkusnya itu. Iya, berangkat ke Makkah Madinah, sendiri berangkat ke Madinah. Ketika sudah sampai di Madinah ketemu dengan Umar bin Khattab. Umar kemudian marah. Dia kata, "Wahai musuh Allah, ngapain kamu ke kota Mekah dengan membawa pedang yang terhunus?" Ini ternyata mau dibunuh sama Umar, sama Rasulullah. Biarkan. Jangan kau bunuh wahai Umar. Apa kata Umar? Demi Allah, anjing dan babi jauh lebih aku cintai daripada dirimu. Ini saking apanya? Saking bencinya kepada tokoh ini, Quraisy ini, pengen membunuh Nabi berangkat. Kemudian diantarlah ke depan Rasulullah. Umar sudah siap untuk memenggal. Kata Umar, kalau tidak dilarang sama Nabi, aku sudah panggal leher. Setelah itu kemudian dihadapkan di depan Nabi dengan pedang masih yang terhunus. Kemudian ditanya, "Wahai Abdullah," ini mungkinlah, ya fulan, mau apa kau kesini? Belum ngomong apa-apa, diceritakan apa yang engkau ucapkan di Mekah dengan temanmu. Kaget lah. Kok iso ngomongnya di Mekah berdua rahasia, tapi Nabi tahu apa yang diomongkan. Sejak itu kemudian dia tambah tunduk dan bersyahadat di hadapan Rasulullah. Bayangkan, seandainya pakai kekerasan, ini orang sudah mati dan mati apa? Kafir. Tapi karena pakai kelembutan, pakai adab, pakai akhlak, di depan Nabi, Nabi tidak emosi, tidak marah, tidak pegang pedang. Enggak, Nabi tenang. Sahabat Rasulullah kemudian bersyahadat. Setelah itu apa kata Umar? Demi Allah, wallahi, sekarang aku mencintaimu jauh lebih aku mencintai terhadap anak-anakku. Artinya awalnya orang yang paling benci, belum ngapain, belum sholat Pak. Ini orang belum sholat, belum apa lagi, belum puasa, belum zakat, belum ikut madhabnya siapa, belum, baru bersyahadat. Sebelum syahadat Umar mengatakan, engkau yang manusia yang paling aku benci. Bahkan kebencianku kepadamu mengalahkan kebencianku terhadap anjing sama babi. Baru bersyahadat, dia peluk orang ini dan berkata, demi Allah, hari ini aku mencintaimu. Bahkan cintaku kepadamu mengalahkan kecintaan terhadap anak-anakku. Padahal belum tahu kok tadi apa orang ini. Ternyata syahadat itu sudah menjadikan kita pasti saling mencintai. Makanya kalau ada sama-sama bersyahadat, yang sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar, tapi saling menghina, terus di mana tanda cintanya? Para Allah katakan apa? Muhammad itu apa? Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat. Apa kata Allah? Asyidda 'alal kuffar. Muhammad dan para sahabat itu apa? Tegas dengan orang kafir. Ruhama bainahum. Kalau sesama itu pasti akan saling mencintai. Makanya kalau hanya perbedaan pendapat tentang masalah furu', ingat nggak? Masalah furu'. Tahu furu'? Apa furu' itu? Far'un, cabang. Tentang masalah khilaf fiqih. Itu masih perbedaan yang mu'tabar, perbedaan yang harus kita fahami, artinya sama-sama berbeda. Yang imamnya kunut subuh, makmunya gak mau kunut, ya sudah, diem, jangan sujud duluan.
Kesuban nih. Enggak boleh. Artinya apa? Ini masih furu'iyah yang sama-sama ada dasar. Kemudian yang imamnya apa? Imamnya gak kunut. Imam Muhammadiyah tak kunut TV. Ini juga enggak boleh. Artinya apa? Artinya perbedaan-perbedaan yang masalah furu'iyah, perbedaan yang masih bisa diperselisihkan, dan orang yang melakukan perbedaan itu insya Allah sama-sama masuk ke dalam surga. Ini yang kita bahas namanya apa? Adab. Apa adab itu? Kita bahas. Ini definisi adab. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan wal adabu al isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fa'lan wa 'abbara ba'dhum anhu bi annahu al akhdhu bi makaril akhlaq. Al adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kalau ada orang ketika kumpul suaranya agak tinggi, kalau ngomong rapat takmir suaranya kenceng, ini berarti orang yang qalilul adab, kurang adab orang kayak gini. Bahkan kalau di depan Nabi apa kata Allah? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Sebagai bentuk adab di hadapan Rasulullah, jangan engkau tinggikan suaramu lebih tinggi daripada suara Nabi. Ini nanti sama. Nabi itu sebagai apa? Pertama, sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua sebagai pemimpin. Yang ketiga sebagai suami dari istri-istri. Yang keempat Nabi sebagai apa lagi? Guru. Berarti kalau kita tarik, tidak boleh seorang istri suaranya lebih tinggi daripada suara suami. Mas, lembut. Panggil yang kedua, Mas, Kak No, lebar gitu. Mas. Artinya nggak boleh lebih tinggi daripada, ini adab. Sama dengan bapak ngomong sama ibu, nggak boleh lebih tinggi suaranya daripada suara ibu. Bener. Ustadz, ibu saya itu pendengarannya berkurang. Nah, kalau itu ya memang harus rotok dibentak baru dengar. Tapi bukan niatan membentaknya, tapi niatannya agar ibu itu mendengar. Ini namanya adab. Adab itu apa? Apa-apa yang kalau kita lakukan itu terpuji, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Itu adab. Kemudian ada seorang ulama, Imam Malik. Tahu Imam Malik? Imam yang keberapa Imam Malik ini? Dari 4 mazhab. Imam yang keberapa? Imam Malik. Imam lupa. Kalau Imam Turmudi, kalau Imam Nahrawi imam keberapa? Itu imam menteri olahraga itu. Ini 4 imam, ada berapa 4 imam? Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi. Posisi Imam Malik imam yang keberapa? Imam yang kedua. Tertua siapa? Syafi'i itu mudah. Tertua dari 4 imam ini, biar faham dulu, biar tahu nanti runtunan ilmunya. Tertua itu namanya Imam Abu Hanifah. Tinggalnya di Irak. Irak dengan Madinah berapa jarak, Pak? Ada yang tahu? Madinah sama Irak jauh ya. Makanya imam ini, Imam Hanafi ini, itu kitabnya sedikit. Lebih menggunakan majelis ra'yi, lebih menggunakan pendapat. Kenapa? Karena ilmu hadis-hadis yang sampai kepada Irak itu apa? Sedikit. Kenapa sedikit? Karena para sahabat yang mendengar langsung, berinteraksi dengan Nabi lebih banyak tinggal di Madinah sama di Mekah. Sedangkan di Irak sebagian. Makanya hadis yang sampai di Irak itu lebih sedikit. Imam Abu Hanifah. Kemudian
muridnya, bukan murid ya Pak, imam yang kedua lebih muda, namanya Imam Malik. Berarti Imam Malik itu imam yang kedua. Beliau tinggalnya di Madinah. Karena di Madinah, maka beliau mengumpulkan banyak hadis. Beliau menulis satu kitab namanya Al-Muwatta. Dalam kitab itu ada 100.000 hadis. Di dalam kitab Al-Muwatta ada 100.000 hadis. Makanya kitab beliau atau majlis beliau disebut dengan Majelis Al-Hadis. Madrasah beliau Madrasatul Hadis. Kenapa? Tinggalnya di Madinah. Imam Syafi'i baru imam yang ketiga. Imam Syafi'i langsung belajar kepada Imam Malik. Habis belajar kepada Imam Malik sama Imam Syafi'i, diarahkan untuk belajar kepada murid terbaiknya dari Imam Hanafi. Maka beliau berangkat ke Irak belajar ke muridnya Imam Abu Hanifah. Maka Imam Syafi'i menggabungkan dua. Pertama menggabungkan hadisnya, yang kedua menggabungkan dengan ra'yi, fikirannya. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Imam Hambali nanti punya murid, salah satunya murid generasi yang kedua namanya Bukhari. Makanya di imam-imam dulu itu belum ada hadis riwayat Al-Bukhari. Kenapa belum ada hadis riwayat Al-Bukhari? Karena Al-Bukhari belum lahir. Perlu difahami ini. Untuk apa? Cek gak saling, dan gak saling berdebat. Imam Abu Hanifah kunut subuh bid'ah. Imam Syafi'i muridnya padahal ini ya. Imam Syafi'i kunut subuh sunnah. Yang benar yang mana? Yang sholat selesai, itu aja. Nah, didebatin gak selesai sampai hari kiamat, gak selesai. Ini Imam Malik, kata beliau, subhanallah ya. Beliau mengatakan ini, ta'allamul adab qabla an ta'allamal ilma. Kata beliau, sebelum belajar ilmu, belajar adab dulu, belajar akhlak dulu. Makanya kalau kita lihat di surah Luqman, ada perintah oleh Allah, apa kewajiban pertama seorang anak? Atau kewajiban orang tua ngajari pada anak apa bab pertama? Bab pertama tauhid. Tauhid dulu. Makanya ini persis dengan kitab Minhajul Muslim. Bab pertama tauhid. Mana bentuk tauhidnya? La tusyrik billah. Ini namanya bab tauhid. Setelah tauhidnya matang, baru diajari apa? Akhlak, adab. Di mana adabnya? Apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau nanti bapak dan ibumu ngajakmu berbuat syirik, apa kata Allah? Fala tuti'huma, jangan kau taati bapak ibumu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap anggaplah itu sebagai orang tuamu dan berbuat baiklah selama mereka masih hidup di dunia. Ini namanya akhlak. Ini Ibnul Mubarak, beliau berkata begini, ta'allamna al-adaba 30 'ama. Kami, kata beliau, belajar adab itu 30 tahun. Bayangkan, belajar adab saja berapa? 30 tahun. Kenapa? Karena adab nanti terkait dengan masalah sabar, ngerawat orang tua, ya beradab. Tapi kadang emosi muncul kadang. Wis dibikinin makanan iki kak gelem, minta iki dibikinin kak mau. Ini kadang orang tua. Wa ta'allamna al-ilma 20. Sedangkan aku belajar ilmu hanya berapa tahun? 20. Berarti lebih lama belajar adab daripada belajar ilmu. Ini penting, Mbak. Makanya kita nanti dari bab ini kita akan pelajari adab-adab. Bagaimana adab kita kepada Allah, bagaimana adab kita kepada Rasulullah, bagaimana adab kita kepada kedua orang tua, bagaimana adab kita kepada diri kita, bagaimana adab kita kepada saudara. Ini nanti akan kita bahas detail insyaallah setahun ke depan. Nah, agak lama. Ini berapa tahun? 30 tahun. Belajar 30 tahun wis umur kita koyes Kak. Cukup. Baik, Makhlad bin Al-Husain berkata pada Ibnu Mubarak, "Nahnu ila katsir min al-adab ahwaju minna ila katsir min al-hadits." Kami ini butuh kepada adab jauh lebih banyak daripada butuh kami kepada hadis. Baik, ini contoh
adab ya, contoh ya. Ini Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata kepada Yunus As-Sadafi atau Abu Musa. Imam Asy-Syafi'i berkata begini, "Ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin." Ini subhanallah, akhlaknya, adabnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Wahai Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara walaupun tidak bersepakat dalam satu masalah?" Enak kan? Insya Allah enak kayak begini. Ya tetap saudara, tapi yang nggak sepakat nggak usah saling. Seperti contoh, mohon maaf, bapak mungkin contoh orang yang tidak tahlilan. Ada tetangga yang tahlilan berbeda. Aku untuk urusan ini aku ndak. Yang ini, oh kalau nggak tahlilan nggak, pokoknya harus tahlil. Contoh. Terus gimana sikap kita? Tetap menghormati, tapi kalau diundang nggak usah hadir. Artinya apa? Dalam hal ini aku nggak sepakat, tapi dalam hal yang lain kita mesti tetap saudara. Nanti yang ini yang tahlil butuh bantuan kita datang, yang tidak tahlil butuh bantuan kita datang. Bahkan kalau momen tertentu ada tasyakuran, datang. Kenapa? Masih tetap bersaudara. Enak daripada mohon maaf kita diundang tahlilan datang tapi nggak mau baca. Terus ngapain? Is meneng ya Ustaz. Waktunya makan, ya makan. Itu zalim. Nah, melok makan tapi nggak melok. Nah iya. Jadi lebih baik kalau urusan itu nggak usah hadir, minta izin nggak hadir, selesai. Tapi dalam hal yang lain ittafaqna. Ini Imam Syafi'i ngomong apa kepada Abu Musa? Bukankah kita masih saudara walaupun dalam pandangan satu ini kan satu yang berbeda, yang lain bersama. Masalah sholat saja Pak, kita lebih senang nyari apanya? Nyari perbedaan, walaupun persamaannya jauh lebih banyak daripada perbedaan. Di mana contoh tahiyat? Ada yang lurus, ada yang gerak. Ya kan ada yang muter begini. Yang benar yang mana? Syaratnya kata Nabi apa? Isyarat, berikan isyarat dengan telunjuk. Selama masih pakai telunjuk, mau begini, mau lurus, selama masih pakai telunjuk itu benar. Lek wis pakai jempol, gak benar. Artinya apa? Ini perbedaan yang masih bisa ditolerir dan tidak usah kemudian saling mencela. Kenapa? Karena ketika saling mencela, maka bisa jadi pahala dari amal ibadah sholat kita kosong. Coba kita buka surah Al-Kahfi ayat yang ke-103. Surah Al-Kahfi 103. Apa kata Allah? Allah katakan begini, Pak. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi di dunia dan di akhirat? Siapa kata Allah orang yang paling merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang merugi itu adalah orang yang sia-sia amal ibadahnya, sia-sia sholatnya, sia-sia sedekahnya, sia-sia puasanya, sia-sia tilawatil Quran, semua sia-sia. Tapi mereka dikatakan rugi apa? Wahum yuhsinuna annahum wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka sudah menghitung-hitung pahala kuis akeh, nanti di hadapan Allah aku akan mendapatkan itu. Padahal ternyata kosong. Kenapa kosong? Karena lebih fokus kepada perbedaan daripada persamaan. Sudah. Contoh lagi Pak, perbedaan masalah sholat, takbir. Ada yang Allahu Akbar, ada yang begini. Ada yang begini, ada yang di bawah pusar, ada yang miring, ada yang lurus. Kan buahnya. Karena memang empat madhab memberikan contoh 6. Ada yang begini, ada yang di atas dada, ada yang di bawah perut, ada yang di samping, ada Allahu Akbar, ada yang begini. Ada bahkan Allahu Akbar lurus, ada. Madhab siapa yang lurus? Yang gak sedekap. Tidak semua orang yang sholatnya tidak sedekap itu Syiah, enggak. Karena Imam Maliki, makanya kalau Bapak haji dan umroh, lihat orang-orang ketika takbir ada yang lurus begini, mereka rata-rata orang berkulit hitam, itu berarti madhabnya Maliki. Di mana? Di daerah Maroko. Maliki itu irsal, lurus. Allahu Akbar, lurus begini.
Kan itu benar. Kenapa pendapat? Ada yang begini boleh, yang nggak boleh kata Nabi ketika takbirin Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Nggak, tiga pinggang nih nggak boleh. Artinya apa? Perbedaan masalah furu' fikih pasti akan kita dapati. Maka tolong dahulukan apa? Adab. Biar apa? Gak usah saling rebutan. Masjid akhirnya gak akan jadi rebutan. Insya Allah sama-sama. Jika ada perbedaan, pandanglah perbedaan itu lewat kacamata ilmu. Insya Allah. Tugas kita harus ngapain? Kita tugasnya mencari dari perbedaan itu mana yang lebih kuat dalilnya. Kita ikut itu. Walaupun mungkin orang lain nanti ikut yang berbeda. Insya Allah tugas kita itu. Belajar adab insya Allah. Siap praktek? Insya Allah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.